Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Meansari, berjurusan Manajemen Bisnis dan Pemasaran. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi bisnis waralaba dan wawancara. Masuk pada materi yang pertama, yaitu bisnis waralaba. Apa itu waralaba? Waralaba berasal dari gabungan kata, yaitu wara yang artinya lebih dan laba yang artinya keuntungan. Bisnis waralaba berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris yaitu franchising dan bahasa Prancis yaitu franchise, yang artinya sama, yaitu hak atau kebebasan. Apa yang dimaksud hak atau kebebasan? Yaitu hak-hak atau kebebasan untuk menjual suatu produk atau suatu layanan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk dimanfaatkan atau digunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba. Sejarah waralaba. Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, tetapi ialah pertama kali yang memperkenalkan format waralaba di Amerika Serikat. Selanjutnya, jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba dibagi menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Waralaba luar negeri cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, mereknya sudah dikenal banyak seluruh dunia, dan dirasakan lebih bergengsi. Contohnya KFC, McD, Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Jenis waralaba yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri ini juga menjadi salah satu investasi untuk orang-orang yang ingin menjadi pengusaha lebih cepat. Contohnya adalah bakso Kota Cakman. Biaya waralaba. Ongkos awal dimulai dari 10 juta hingga 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi pewaralaba dan ongkos penggunaan haki. Ongkos yang kedua adalah ongkos royalti. Dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Bayarnya ongkos royalti berkisaran 5-15% dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10%. Lebih dari 10% biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tentang ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 259 MP PKEP 7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksana pendaftaran waralaba. Yang kedua, Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan RI nomor 31 MDAG PER 8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang keempat, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang merek. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Masuk materi yang kedua, yaitu wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya jawab dari pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini. Adapun tujuan-tujuan dari wawancara sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulis karya sastra. Dan yang terakhir adalah bahan biografi, misalnya riwayat hidup seorang tokoh yang akan ditulis.
Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam sebuah wawancara. Yang pertama harus ada pewawancara, yaitu yang memberi pertanyaan. Dan yang kedua adalah ada narasumber, yaitu yang memberi jawaban atas segala pertanyaan. Selanjutnya, dari ada unsur-unsur dalam sebuah wawancara, pasti juga ada langkah-langkah dalam melakukan sebuah wawancara. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, persiapan wawancara, yaitu menentukan tema, narasumber, daftar pertanyaan wawancara, melakukan wawancara. Dan yang kedua, menulis hasil wawancara, yaitu meringkas, menganalisis, menyimpulkan hasil wawancara dalam sebuah laporan. Selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. Wawancara pertama adalah wawancara terbuka. Apa sih wawancara terbuka itu? Wawancara terbuka adalah wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Contohnya, wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang. Jenis wawancara yang kedua adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup sendiri beda sekali dengan wawancara terbuka. Karena wawancara tertutup adalah wawancara yang memiliki pertanyaan terbatas. Contohnya wawancara yang menggunakan lembar daftar pertanyaan. Yang ketiga adalah wawancara melalui telepon. Apa itu wawancara melalui telepon? Wawancara melalui telepon adalah teknik dengan memilih informan atau narasumber, kemudian proses wawancara dilakukan menggunakan telepon. Jenis wawancara yang keempat adalah wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seseorang dengan responden tunggal atau wawancara seorang perseorangan. Jenis wawancara selanjutnya adalah jenis wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dengan dilakukan pada waktu yang sama. Selanjutnya adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dan wawancara yang terakhir atau wawancara ketujuh adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelum baik oleh pewawancara maupun narasumbernya. Masuk dalam sub materi selanjutnya, yaitu tahap-tahapan wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi atau menginformasikan narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang akan diberikan kepada topik wawancara. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Etika yang dilakukan ketika wawancara dengan narasumber yang pertama adalah datang tepat waktu atau datang lebih awal, karena jangan biarkan narasumber menunggu kita. Yang kedua, bersikap sopan, santun, wajar, dan ramah. Yang ketiga, dahulukan pertanyaan yang ringan atau sederhana. Yang keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas, singkat, dan sesuai topik. Yang kelima, hindari pertanyaan bersifat pribadi. Yang keenam, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketujuh, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan yang terakhir adalah selesaikan wawancara dengan ucapan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai bisnis waralaba dan wawancara. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.